Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana, Fakultas Teknik, jurusan D4 Tata Boga. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan makalah saya tentang higienis sanitasi makanan dan minuman. Kalian bisa melihat materi yang saya akan jelaskan sebelah sini. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskan apa itu higienis sanitasi minuman dan makanan. Jadi, higienis adalah upaya kesehatan dengan memelihara dan melindungi kebersihan individu seperti mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk kebersihan piring, membuang bagian makanan yang telah rusak. Selanjutnya, sanitasi. Sanitasi adalah yang berkaitan dengan pengolahan makanan yang sesuai dengan persyaratan yang ada. Makanan dan minuman adalah semua substansi yang dibutuhkan oleh tubuh, tidak termaksud seperti obat-obatan, air, substansi-substansi yang lain digunakan untuk pengobatan. Oke, next. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi higienis sanitasi makanan. Yang pertama adalah pemilihan bahan makanan. Bahan makanan perlu dilakukan untuk pemilihan yang bisa dilihat dari segi kebersihan, penampilan, dan kesehatan. Bahan yang mengandung protein hewan, yaitu daging, ikan, udang, telur, terjaga kesegarannya. Yang kedua adalah pengangkutan bahan makanan. Pengangkutan bahan makanan harus sesuai dengan syarat sanitasi yang baik. Pengangkutan dilakukan setelah melakukan pemilihan bahan makanan. Bahan makanan yang rentan terkena kontaminasi yaitu daging. Yang ketiga adalah penyimpanan bahan makanan. Dalam penyimpanan bahan makanan ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah penyimpanan harus dilakukan dalam suatu tempat khusus yang bersih dan memenuhi syarat menjadi tempat bersarangnya serangga dan tikus. Yang kedua adalah ditempatkan terpisah dengan makanan yang telah diolah. Yang ketiga, siklus udara baik. Yang keempat, pencahayaan yang baik dan cukup. Yang kelima adalah penyimpanan bahan dan padat dengan syarat ketebalan maksimal 10 cm. Yang keenam, kelembapan ruangan dengan skala 80-90%. Yang ketujuh adalah setiap bahan makanan mempunyai kartu catatan agar dapat digunakan untuk riwayat keluar masuk barang dengan sistem FIFO first in first out. Yang terakhir adalah pengolahan makanan. Pengolahan makanan ada 4 aspek, yaitu penjama makanan. Penjama makanan adalah seorang tenaga yang bertugas untuk memanen, menyembelih, mengangkut, hingga mengolah makanan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kontaminasi terhadap makanan. Yang kedua adalah cara pengolahan makanan. Dalam pengolahan makanan, perlindungan kontak langsung dengan makanan dilakukan menggunakan sarung tangan, penjepit makanan, sendok, garpu, dan sejenisnya. Setiap tenaga pengolah makanan pada saat bekerja harus memakai celemek, tutup rambut, tidak merokok, dan menggaruk anggota tubuh. Yang ketiga adalah tempat pengolahan makanan. Tempat pengolahan makanan di mana makanan diolah sehingga menjadi makanan jadi biasanya disebut dengan dapur. Perlu diperhatikan kebersihan tempat pengolahan. Tempat pengolahan dapur harus dibersihkan pada saat sebelum sesuai kegiatan. Yang keempat adalah peralatan dalam pengolahan makanan. Prinsip dasar persyaratan perlengkapan atau peralatan dalam pengolahan makanan adalah aman sebagai alat atau berlengkapan pengolahan makanan. Aman ditinjau dari bahan yang digunakan, peralatan yang tidak terbuat dari bahannya yang berbahaya. Oke, terima kasih. Sekian dari makalah saya. Apabila ada kesalahan kata atau tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.